Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dengan NPM 240410100182. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Tantangan Governansi Digital di Era AI. AI sudah merubah pemerintahan jadi lebih modern, tetapi ada tantangan besar yang perlu diatasi agar manfaatnya maksimal untuk masyarakat. Ada 3 peran, yaitu ada otomatisasi, yaitu chatbot jawab keluhan warga kapan saja 24/7. Misalnya, soal layanan publik sehingga pegawai bisa fokus urusan lain dan hemat waktu serta biaya. Yang kedua ada analisis data. Nah, AI prediksi bencana alam lebih akurat atau hitungan anggaran daerah dengan tepat. Bantu Pemda alokasikan dana lebih baik. Dan yang ketiga ada personalisasi, yaitu lewat aplikasi e-government, layanan disesuaikan kebutuhan individu seperti reminder pajak atau info bansos yang pas buat setiap orang. Next slide ada resiko governansi digital. Di sini ada 4 resiko. Resiko pertama ada privasi, kebocoran data biometrik massal. Yang kedua ada bias, diskriminasi etnis di keputusan publik. Yang ketiga ada black box, kurang transparansi audit. Dan yang keempat ada cyber, hacker, e-gov, dan regulasi PDB tertinggal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang risiko governansi digital ini, walaupun AI itu udah bagus sistemnya, tetapi AI itu punya risiko serius yang bisa ganggu keadilan dan keamanan. Nah, contohnya yaitu privasi. Data biometrik seperti sidik jari atau wajah itu bisa bocor massal jika sistem diretas atau diancam hak pribadi warga. Yang kedua ada bias. Algoritma AI kadang diskriminatif. Misalnya, keputusan publik kurang adil ke etnis tertentu karena data latihannya bias. Yang ketiga ada black box. Proses AI sulit dipahami dan diaudit, bikin transparansi hilang dan sulit dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada serangan siber. Situs e-government rawan hacker, ditambah regulasi PDB, yaitu perlindungan data pribadi masih tertinggal. Next slide, contoh kasus nyata di Indonesia. Nah, contoh yang pertama itu ada chatbot Cika milik BPJS Kesehatan. Layanan otomatis 24/7 ini menjawab semua pertanyaan masyarakat tanpa antri. Adapun manfaatnya yaitu akses info kesehatan cepat, terutama pada saat pandemi. Nah, karena pada saat pandemi semua serba online, maka BPJS Kesehatan ini membuat chatbot Cika ini agar mempermudah masyarakat untuk tanya langsung tanpa keluar rumah. Tetapi ada juga tantangannya yaitu akurasi rendah di daerah koneksi lemah. Nah, untuk daerah-daerah yang masih 3T, untuk chatbot Cika ini belum bisa diakses karena terhalang oleh koneksi. Contoh kedua ada eKTP berbasis AI milik Dukcapil. Sejak 2019, verifikasi biometrik tingkatkan keamanan 85-90% untuk mencegah pemalsuan KTP dan lindungi data. Meski ada bias algoritma di daerah terpencil yang sebabkan penolakan bansos itu salah. Slide terakhir ada solusi dan strategi. Pemerintah dapat menerapkan regulatori, sandbox untuk testing AI aman, pelatihan literasi AI bagi 1 juta ASN hingga 2026 melalui Kominfo. Strategi lanjutan meliputi audit independen tahunan, deteksi bias, keterlibatan multi-stakeholder dengan masyarakat dan swasta, serta adopsi prinsip OECD untuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, pemerintah itu punya cara praktis kan untuk atasi ini agar AI aman dan bermanfaat. Nah, yang pertama itu ada regulatory sandbox. Nah, ini tuh kayak uji coba AI secara aman di lingkungan terkendali sebelum dipakai secara luas oleh masyarakat. Yang kedua ada pelatihan literasi AI. Nah, pelatihan 1 juta ASN ini sampai 2026 nanti lewat Kominfo bertujuan agar pegawai paham, pakai, dan awasi AI dengan cara yang bijak dan benar. Yang ketiga yaitu langkah lanjutan. Terdapat audit independen tiap tahun untuk mendeteksi bias, libatkan multi-stakeholder seperti masyarakat dan swasta, serta adopsi prinsip OECD untuk transparansi dan akuntabilitas penuh. Cukup sekian presentasinya dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.